Kasus salah tangkap di Indonesia yang gila banget. 30 Juni 2013 di kawasan Cipulir, 6 pengamen menemukan seorang remaja bernama Diki Maulana terluka parah di bawah kolong jembatan. Mereka pun panik, kemudian melapor ke petugas keamanan. Polisi datang dan ke-6 pengamen itu awalnya hanya diminta menjadi saksi. Namun beberapa saat kemudian situasi pun berubah. Mereka justru ditangkap dan dijadikan tersangka pembunuhan. Dalam pemeriksaan, beberapa dari mereka mengaku dipukuli, bahkan disetrum, agar mereka mengaku bahwa mereka membunuh korban. Saya ditabok, dikelepakin kepala saya kan. Saya udah jatuh, diinjak dada saya. Juga saya bangun lagi, tendang lagi sama polisi satunya lagi. Sampai saya jatuh saya kena batu, ini masih ada bekasnya. Akhirnya saya diplastikin, muka saya diikat pakai kantong kresek. Ikat kan, saya suruh ngaku, saya nggak mau tetap. Nah di situ saya ngelawan, karena saya udah nggak kuat. Saya nggak ngelawan, saya buang kantong plastiknya. Pukulin lagi saya di situ. Dilakbanin sininya, sini saya. Dilakbanin, disetrumin. Disetrum. Sama polisi suruh ngaku. Kan saya di situ belum ngaku. Pakai apa disetrum? Kayak alat bulat panjang. Strumin belakang, badan. Akhirnya saya dibawa udah ke Polda. Akhirnya kamu ngaku? Saya nggak kuat Kak, karena setruman sama gebugan. Jadi saya nggak kuat di situ. Di malam itu kamu akhirnya bilang iya? Enggak, malam itu, 5 hari yang lalu saya baru ngaku. 5 hari kemudiannya baru ngaku? Iya. Dan sepanjang sampai 5 hari itu terus digebugin, tetap dikasih makan. Karena tekanan itu, sebagian akhirnya terpaksa mengaku bersalah. Pengadilan pun menjatuhkan hukuman. 2 pengamen dewasa, Andro dan Nurdin, bahkan divonis 7 tahun penjara. Dihukum karena nggak ngelakuin apa-apa, aneh kan? Namun saat kasus naik ke tingkat banding, muncul saksi baru yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah pelakunya. Saksi baru ini adalah pelaku yang sebenarnya, namun mereka tidak langsung dibebaskan karena sudah ada putusan sebelumnya. Jadi tersangka yang asli ini ngaku, tapi malah nggak dijeblosin ke penjara. Yang bukan pelaku malah di penjara. Pelaku sesungguhnya ini ditemukan oleh keluarga korban maupun juga dengan LBH Jakarta. Bersama-sama kami menemukan pelaku sesungguhnya. Jadi bukan pihak kepolisian yang menemukan, tapi dari LBH Jakarta yang menemukan. Lalu pelaku ini yang berinisial I ini akhirnya bersama-sama dengan kami kita bawa ke Polda Metro Jaya, namun ditolak oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya dengan alasan sudah ada vonis terhadap anak-anak ini, seperti itu. Karena ditolak dari Polda Metro Jaya, akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Setelah menjalani beberapa proses, pengadilan pun akhirnya membebaskan Andro dan Nurdin dari semua tuduhan. Setelah bebas, mereka menggugat negara. Pengadilan menyatakan mereka memang korban salah tangkap. Mereka pun menuntut ganti rugi sebesar 700 juta rupiah. Namun naas, tuntutannya itu ditolak dengan alasan sudah kadaluarsa. Juni 2019, kami dari LBH Jakarta bersama dengan anak-anak pengamen Cipulir mengajukan ganti kerugian atas putusan bebas. Berapa persisnya yang diminta ganti ruginya, Mbak? Sekitar 700 juta untuk keempat orang anak ini. Nah, nilai dari 700 juta tersebut terdiri dari kerugian material maupun juga kerugian imaterial. Kerugian material menurut saya terlalu kecil tuh Mbak, 700 juta untuk anak usia 13 tahun yang disiksa, yang kemudian harus kehilangan kesempatan sekolah, belum lagi nama baiknya. 700 juta terlalu kecil itu. Tapi upaya itu akhirnya sekarang harus kandas karena ditolak. Betul, ditolak dengan alasan kadaluarsa. Sampai saat ini masih menjadi pertanyaan apakah tuntutannya dikabulkan atau diabaikan. Tolong tulis di kolom komentar.